Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal PPPK PAI kontemporer. Nah, di bagian satu ini sesuai FR yang teman-teman bagikan di KTA Akpai. Sebelum lanjut, silahkan teman-teman like dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi soal-soal latihan lainnya dari channel info kita ya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal. Antonim dari arif atau lemah lembut dan kasih sayang adalah A. Al-tatoruf, B. Al-unf, B. Al-hulu, D. Al-irhab, E. Tasyaddud. Nah, adapun pembahasannya, at-tatoruf adalah sikap berlebihan dalam agama, sedangkan al-unf adalah tindakan kekerasan dengan penggunaan kekuatan secara ilegal atau main hakim sendiri untuk memaksakan kehendak dan pendapat. Sedangkan al-hulu adalah melebihi batas dalam memuji, beribadah, dan beramal. Kemudian al-irhab adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa takut kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram, atau al-irhab ini disebut dengan terorisme. Tasyaddud adalah istilah lain dari kekerasan. Jadi, antonim dari arifqi atau lemah lembut dan kasih sayang adalah B. Al-unf atau tindakan kekerasan seperti main hakim sendiri. Soal selanjutnya, tindakan yang termasuk radikalisme adalah menempuh kekerasan atau menebar kecemasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik. Term yang paling tepat untuk menggambarkan tindakan tersebut adalah A. At-tatoruf, B. Al-unf, C. Al-hulu, D. Al-irhab, E. Tasyaddud. Nah, tadi sudah saya bahas pengertiannya. Jadi, teman-teman, ini sama dengan menempuh kekerasan dan menebar kecemasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik. Nah, ini sama dengan terorisme tadi. Jadi, langsung saja jawabannya adalah D. Al-irhab. Soal selanjutnya, dalam sejarah peperangan Rasulullah SAW, perlawanan yang dilakukan kaum muslimin bukanlah termasuk tindakan radikalisme karena A. Peperangan terjadi pada masa Rasulullah, B. Kaum muslimin memberikan perlawanan setelah mendapat serangan musuh, C. Hanya sedikit korban dari kaum muslimin, D. Peperangan terjadi di kota suci Mekah dan Madinah, E. Peperangan hanya menggunakan senjata tradisional. Langsung saja jawabannya itu adalah kaum muslimin memberikan perlawanan setelah mendapatkan serangan musuh. Nah, kekerasan dan peperangan memang ditoleransi dalam Islam, tetapi dengan syarat amat ketat. Ahli Jumu'ah, ulama terkemuka Al-Azhar Mesir, memberikan 6 syarat atau etika agar peperangan tidak menjerumus kekerasan atau terorisme, yaitu 1. Cara dan tujuan perjuangan harus jelas dan mulia. Yang kedua, al-qital atau peperangan hanya dibenarkan untuk angkatan perang, bukan penduduk sipil yang tidak berdosa. 3. Al-qital harus dihentikan bila musuh sudah menyerah atau angkat tangan. 4. Melindungi tawanan perang dan memberlakukannya secara manusiawi. 5. Memelihara lingkungan, tidak membunuh binatang tanpa alasan, tidak membakar pohon dan merusak tanaman, mencemari air dan merusak rumah atau bangunan. Dan yang keenam adalah menjaga hak dan kebebasan beragama para agamawan dan pendeta dengan tidak mencederai mereka. Soal selanjutnya, peran PAI dalam membentengi siswa dari radikalisme adalah sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Mengajarkan untuk tasamuh dalam menyikapi perbedaan pendapat. B. Mengajarkan prinsip hidup menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama. C. Mengajarkan dasar-dasar keislaman berwawasan rahmatan lil alamin. D. Mengajarkan untuk mencintai dan mendekati siapapun yang berada dalam jamaahnya, tetapi siapapun yang berada di luar jamaahnya maka berhak untuk dimusuhi dan dijauhi. E. Memperkenalkan metode dakwah agama Islam yang dilaksanakan oleh Wali Songo. Jadi, membentengi siswa dari radikalisme adalah kecuali D. Mengajarkan untuk mencintai dan mendekati siapapun yang berada dalam jamaahnya, tetapi siapapun yang berada di luar jamaahnya maka berhak untuk dimusuhi dan dijauhi. Jadi kesimpulannya, peran PAI itu sangat penting dalam membentengi siswa dari radikalisme. Caranya adalah ada di poin A, B, C, dan E. Soal selanjutnya, radikalisme bisa dibendung dengan menerapkan ajaran Islam tentang toleransi. Bisa diaplikasikan lewat beberapa cara.
kecuali titik-titik. A. Berpegang pada prinsip kalimatun sawa untuk pergaulan antar umat beragama. B. Menumbuhkan pemahaman keagamaan yang eksklusif. C. Mentradisikan musyawarah dan berdiskusi. D. Jaminan terhadap terpenuhinya 5 hak dasar manusia, yakni hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. E. Menumbuhkan pemahaman keagamaan yang inklusif. Langsung saja, radikalisme bisa dibendung dengan menerapkan ajaran agama Islam tentang toleransi. Bisa diaplikasikan lewat beberapa cara, yaitu A, B, D, dan E, kecuali C, mentradisikan musyawarah dan berdiskusi. Soal selanjutnya, anak perempuan memakai rok, sedangkan anak laki-laki memakai celana. Perbedaan ini merupakan perwujudan dari diferensiasi A. Ras, B. Agama, C. Profesi, D. Pendidikan, E. Gender. Jadi, anak perempuan memakai rok sedangkan anak laki-laki memakai celana adalah perwujudan dari diferensiasi gender. Soal selanjutnya, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan gender. Berikut ini merupakan hal yang benar, kecuali A. Tidak ada perbedaan dalam hal hak dan wewenang dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan aturan. B. Tidak boleh ada diskriminasi dan relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kemitraan. C. Perempuan boleh menjadi pejabat atau pemimpin publik. D. Perempuan bisa menjadi kepala rumah tangga bila memang secara penghasilan dan kemampuan lebih tinggi dibanding suaminya. E. Pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama, bukan semua dibebankan kepada perempuan. Jadi, yang bukan merupakan kesetaraan gender adalah D. Karena apa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Meskipun itu di dalam rumah tangga, meskipun penghasilan istri lebih besar, tapi tetap pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Soal selanjutnya, Islam memandang bahwa perilaku LGBT bukanlah penyakit atau genetik, tetapi merupakan tindak kejahatan. Sikap yang harus dilakukan terhadap perilaku LGBT adalah A. Mengejek dan menghina mereka karena perilaku yang tidak terpuji. B. Mendakwahi mereka, mengajak bertobat dan kembali ke jalan yang benar. C. Mengajak masyarakat untuk mengasingkan mereka. D. Membiarkan mereka karena itu masalah pribadi. E. Memberikan support kepada mereka untuk tetap berperilaku LGBT karena itu merupakan hak asasi. Jadi sikap kita yang harus dilakukan terhadap perilaku LGBT adalah B. Mendakwahi mereka, mengajak bertobat dan kembali ke jalan yang benar, dan adapun mengajak bertobat ini bisa menggunakan berbagai cara. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita IA di pembahasan soal-soal PAI kontemporer. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga teman-teman sukses PPPK 2021 dan jadi ASN di 2021. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.